Berjumpa kembali dengan saya Pastor Kuku dalam program Dunia Firman atau Duhan. Kali ini saya akan membahas tentang munculnya apologet dan sangat viral dan kemudian menjadi satu pembahasan dan perdebatan baik di dalam kekristenan maupun antar beragama. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang apa sih itu apologet. Apologet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu apologia. Saya baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, ayatnya ada di sana. Tetapi kuduskanlah Tuhan dalam hatimu dan siap sedialah selalu memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang firman pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan rasa hormat. Firman Tuhan ternyata ada kata apologet. Apologet itu apologia, yaitu memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang firman Tuhan. Apologet ayatnya ada di sini. 1 Tesalonika pasal yang ke 3 ayat 15. Dalam bahasa Inggris dikatakan to give an answer, memberi jawab, itu apologia. Seorang apologet adalah seseorang yang memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang firman. Itu pasti apologet. Nah, jadi apologet tidak harus seorang tokoh. Bisa seorang tokoh karena dia memang panggilannya dan dia menguasai materi ada di sana, mempertahankan iman. Tetapi seorang apologet, apologia itu artinya to give an answer, memberi jawaban. Setiap hamba Tuhan sebetulnya seorang apologet. Saudara yang terbiasa memberi jawaban firman Tuhan itu saudara sedang berapologet. Ya, dari apologia itu berarti pembelaan, menyediakan dan memberi jawaban atau memberi penjelasan yang rasional terhadap suatu keyakinan, apa yang diyakini. Nah, dalam konteks Kristen, apologet itu berarti seseorang yang membela, menjelaskan dan menegaskan iman Kristen terhadap kesalahpahaman, penolakan atau serangan. Maka apologetika adalah ilmu dan seni yang memberikan alasan yang logis, alkitabiah dan rohani tentang iman kepada Kristus. Jadi bukan merasa benar-beneran, bukan memberi jawab, membela iman. Nah, seorang apologet itu memiliki tugas itu adalah dia membela iman, itu tugasnya. Membela iman Kristen dari serangan ajaran sesat atau skeptisisme atau filsafat dunia. Makanya kenapa muncul yang hari-hari ini sedang viral adalah salah satunya Edis TV. Dia bukan menyerang agama seberang atau merendahkan agama lain, tetapi sedang membela iman Kristen. Karena selama ini dia lihat agama Kristen selalu diserang oleh sekelompok tertentu, diserang terus. Maka dari itu dia memberi pembelaan. Ada yang berkata, kenapa engkau Edis TV, kenapa engkau mengutak-atik kitab agama kami? Edis selalu menjawab, loh kan kalian dulu yang memulai, ditunjukkan videonya. Ini, dia selalu menunjukkan video ini, kalian dulu yang memulai. Nah, Edis sedang berapologet, sedang membela iman Kristen. Tugas seorang apologet itu menjelaskan dasar iman kepada orang percaya agar mereka tidak goyah. Tugas seorang apologet itu memberitakan Injil secara rasional dan rohani. Bukan secara rohani saja, tapi rasional. Dia dapat menuntun, memberi contoh, menjangkau pikiran dan hati manusia. Bukan cuma percaya di hati, tetapi seorang apologet tugasnya bisa sampai ke pikiran. Kalau saya sedang mengajar di kelas ya, mahasiswa yang tentang misi,
tentang misi, penginjilan, pasti saya masukkan tentang apologetika. Karena apa? Seorang misioner, seorang tugas misi, duta Kristus, penginjil itu bukan hanya memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi bagaimana memberitakan Injil secara rasional juga, yang dapat membuat orang itu masuk bukan hanya di hati, tapi di pikirannya juga. Karena pasti banyak argumen-argumen, tantangan-tantangan. Seorang apologet punya tugas meneguhkan iman jemaat agar mereka mengerti apa sih alasannya percaya kepada Yesus Kristus? Kenapa sih harus menjadi orang percaya, orang Kristen? Itu adalah tugas seorang apologet. Maka dari itu, kenapa kita harus menghakimi dan selalu menghakimi adanya fakta yang ada di hadapan kita? Seorang apologet bukan menghakimi. Dia membela iman Kristen, menjelaskan dasar-dasar iman, memberitakan Injil secara rasional dan secara rohani, meneguhkan iman orang percaya, dan menjadi saksi kebenaran bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat karakter dan kasih. Nah, tentunya ada beberapa pandangan, ada pandangan-pandangan terhadap para apologeter atau orang-orang yang berapologet yang ahli tentang kepercayaan lain, sementara dia belum, misalnya dia belum sepenuhnya menguasai Bible dan rahasia firman Tuhan, lalu dia mencoba apologet. Nah, ya ini bagaimana? Kalau mencoba berapologet sementara dia belum menguasai firman, bagaimana dia bisa mempertahankan atau membela iman Kristen? Sebab misi dan tujuan apologetika itu menghadirkan Kristus sebagai kebenaran objektif dan historis. Tahu bisa menjelaskan, menyajikan kebenaran secara objektif dan historis. Kalau tidak menguasai tentang kebenaran firman Tuhan, baik ayat firman Tuhan atau mengetahui, memahami, mengerti dan percaya Yesus yang telah mati, dikubur dan bangkit, nanti diserang orang bertanya, apa betul Yesus itu bangkit? Loh, bukannya Yesus itu manusia? Kan kalau mati mana ada manusia bangkit? Nah, kalau kan bisa menjawab. Itulah sebabnya seorang apologeter dia mesti menguasai betul Bible dan memahami, bukan hanya hafal Alkitab, tapi punya pewahyuan, insight, pencerahan dari Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kau takut apa yang akan kau ucapkan, sebab Roh Kudus akan memberimu kuasa, memberi hikmat untuk apa yang engkau harus jawab. Misi dari seorang apologet itu menuntun orang dari keraguan menuju iman yang hidup dan rasional. Maka dari itu mesti belajar Alkitab benar. Kalau tidak, bagaimana nanti dia menuntun? Kan orang buta menuntun orang buta. Misi dan tujuan seorang apologet itu misinya adalah mengedukasi jemaat, gereja, agar memiliki dasar iman yang kuat terhadap adanya filsafat dunia, arus dunia, serangan daripada kepercayaan yang lain. Sehingga betul-betul mesti dibarengin dengan pemahaman Bible yang benar. Itu seorang apologet. Makanya kenapa kita harus terus belajar. Nah, tentunya apakah perlu ya kita berpengetahuan lebih tentang ajaran atau kepercayaan lain? Tentu perlu, tapi bukan untuk merendahkan atau melecehkan atau menyerang kepercayaan orang lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman kita dan meneguhkan kepada kita sendiri, oh iya ya, benar aku percaya Yesus ini, benar aku percaya Alkitab ini. Bukan kita mencari-cari kebenaran kepercayaan yang lain, kemudian kita nyerang. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penyerang atau merendahkan orang. Itu kita tidak menjadi berkat. Karena tujuan berapologet itu kan meneguhkan iman orang percaya, menarik orang yang ragu-ragu kepada kebenaran Injil. Lah kalau kita kemudian menyerang kelemahan daripada kepercayaan orang lain itu dengan berkata, oh agamamu itu, kitabmu itu begini, jelek, kita menjelekkan, dia udah tersinggung duluan. Bagaimana kita bisa menarik atau mengeluarkan keraguannya dia kepada Yesus Sang Juru Selamat? Seorang apologet itu menjawab
tujuannya menjawab tuduhan dan kesalahpahaman terhadap kekristenan, terhadap Alkitab. Bukan kita malah diserang orang lain, oh Alkitabmu begini, oh iya ya kok begini, bukan begitu. Tetapi kalau kita diserang, Alkitabmu salah, ayatnya begini, wah berarti gini. Saudara, mending kita cari jawabannya dengan hikmat dan benar, belajar, kemudian kita bisa memberi jawab. Sehingga betul-betul kita menjadi seorang apologet yang benar sesuai dengan Bible. Karena Alkitab berkata apologia itu memberi jawaban terhadap mereka yang bertanya tentang firman Tuhan. Dan tujuannya adalah supaya kita dapat meninggikan Yesus Kristus sebagai sumber hikmat, kebenaran dan keselamatan. Bukan malah diserang tentang, hei Yesus itu masa Tuhan sih? Dia kan manusia. Lalu kita goyah. Akhirnya tidak bisa mempertahankan iman. Itu bukan seorang apologet. Bisa menjawab. Nah, jadi itulah tujuan seorang apologet. Nah, maka dari itu, bila kita dicemooh, apakah dibalas dengan cemooh? Yesus tidak mengajari kita membalas caci maki dengan caci maki. Apakah kita saling menuntut fakta ajaran masing-masing kitab yang masuk logika seperti ini menjadi, karena ini bisa menjadi keresahan. Saya berapa kali ditanya oleh banyak jemaat dari satu kota lain, sampai kemudian saya membuat podcast. Kenapa beberapa waktu lalu saya membuat podcast di Suara Sangkakala ini 23 September akan terjadi rapture? Karena ada banyak jemaat yang bertanya, betulkah Pastor 23 September? Nah, lalu saya mencoba juga berapologia melalui tentang kedatangan Tuhan, tentang rapture itu. Betulkah tanggal 23? Sekarang sudah lewat. Jauh, sekarang sudah berapa? Tanggal 15 Oktober. Bagaimana Tuhan mau datang? Nah, itu perlu memperkuat mereka. Kemudian mereka, oh ya, saya percaya. Kita tidak tahu tanggalnya, tetapi yakin kita anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Nah, maka dari itu, manfaat apologet itu bukanlah untuk mencemooh. Tapi kalau ada doktrin yang dicemari oleh kepercayaan yang lain tentang Kristus, tentang kekristenan, kita dapat kembali kepada pegangan yang teguh kepada Yesus Kristus dan kebenarannya. Jadi manfaat apologetika itu kan memurnikan kembali ajaran doktrin yang benar, yang bukan malah mengikuti kecemaran arus dunia yang sepertinya menyerang. Dan berapologet itu meningkatkan kecerdasan iman. Bukan membuat iman malah buta, membangun kepercayaan diri, yakin penuh Yesus juru selamat. Ini baru satu contoh apologetika tentang berapologet tentang Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Belum, masih banyak yang lain-lainnya lagi. Nah, kalau ada pertanyaan begini, apakah tindakan para apologet hari-hari ini itu termasuk tindakan merebut jiwa untuk diselamatkan atau tidak? Ataukah malah membuat orang berapologet membuat orang itu meninggalkan Kristus atau menjadi murtad? Di dalam Alkitab ada beberapa contoh apologet, pribadi yang berapologet. Contoh apologet dalam Alkitab, 1, Yesus Kristus. Yesus itu membela kebenaran dan menjadi penggenap nubuatan. Dia bercerita tentang Bapanya, tentang Injil kerajaan, tentang kerajaannya. Dan puji Tuhan banyak orang bertobat. Dia berapologet, dia dapat menjawab ahli Taurat, ahli Farisi, itu dia berapologet. Dan Yesus menang, tapi tidak merendahkan mereka. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk diselamatkan, bertobat. Rasul Paulus itu juga berapologet. Dia membela iman di hadapan Raja Agripa dan orang-orang di Athena. Itu di Kisah Rasul pasal 17, pasal 26. Itu dia membela iman. Dan juga Petrus, dia mengajar jemaat, diperlengkapi bagaimana memberi jawaban yang benar. Dia ajar. Stefanus membela iman di hadapan mahkamah agama. Dia sedang memberitakan Yesus Kristus. Apolos,
Dia mahir dalam kitab suci, mampu membantah orang Yahudi dengan tegas. Jadi, dari semua pandangan tersebut, bagaimana sikap kita, kesimpulannya ya, yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai yang mengikuti teladan dan mengasihi Kristus dan apa yang diajarkan Kristus? Apakah kita diam? Dan seterusnya, memang ada tantangan. Yang pertama, kita mesti terus tetap belajar firman Tuhan. Yang kedua, janganlah engkau berdebat. Jangan tenggelam dalam perdebatan yang bodoh. Jawablah yang kau bisa jawab. Bila tidak bisa jawab, jujurlah. Dan mungkin kau bisa berkata, tunggu ya, aku akan jawab. Yang ketiga, kita tidak menyalahkan. Karena tujuan berapologet, menguatkan iman orang percaya, kita, juga orang-orang sekitar kita, dan kita membuat jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan malah tertolak, bukan menjatuhkan orang lain. Memang ini tantangan berapologet, bisa salah paham. Bisa kalau ada serangan ideologi modern gitu ya, seperti misalnya ada ideologi modern mesti relativisme, ateisme, pluralisme dan sebagainya. Tanpa pemahaman firman benar, kita bisa ngikut loh filsafat-filsafat dunia. Tetapi saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kristus di dalam kita, dia memberikan kita hikmat, pertolongan, kekuatan, urapannya, supaya kita dapat memberi jawaban kepada dunia. Mereka membutuhkan jawaban yang benar dalam Yesus. Dan saya percaya saat kita berapologet atau membela iman Kristen sesuai dengan Alkitab, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Maka dari itu janganlah kita saling menyalahkan. Bila ada seorang apologet yang muncul di beranda media sosial saudara, ya saudara ingin membela atau apa, lakukan dengan benar, bukan menyalahkan. Doakan agar nama Yesus semakin diperluas, banyak orang tahu dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka dari itu percayalah bahwa seorang apologet itu seorang pelayan yang membela iman Kristen, yang diberikan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Tujuannya bukan menang debat. Buat apa menang debat kalau cuma lega di jiwa kita, tetapi untuk menyatakan kasih Kristus dengan kelemah lembutan agar banyak orang datang kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus HaMashiach, bless you.